Lapor SPT tahunan lebih mudah, cepat, dan aman dengan e-filing. Tata cara e-filing yaitu dengan cara yang ada seperti pada gambar, lalu login di www.pajak.go.id dengan akun DJP online. Terus pilih layanan e-filing pada menu lapor, lalu buat SPT, lalu ambil dan isi kode verifikasi, lalu kirim ke SPT, lalu bukti penerimaan elektronik dikirim ke email wajib pajak. Cara aktivasi e-fin wajib pajak orang pribadi yaitu permohonan dilakukan dengan menandatangani langsung KPP atau KP2KP terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain. WP mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-fin, menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP bagi WNI atau paspor, NPWP, dan surat keterangan terdaftar SKT. Lalu ini panduan e-filing. Panduan daftar akun DJP online yaitu buka www.pajak.go.id, klik login untuk menuju DJP online, lalu klik belum registrasi untuk mendaftar, lalu isi NPWP, e-fin, dan kode keamanan, lalu klik submit. Sistem pengiriman identitas pengguna NPWP, kata sandi, dan link aktivasi melalui email yang didaftarkan. Setelah akun Anda diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP dan kata sandi yang sudah diberikan. Panduan umum e-filing, siapkan dokumen pendukung, buka www.pajak.go.id, lalu login, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, lalu klik login. Pilih menu lapor, lalu pilih layanan e-filing, lalu pilih buat SPT, ikuti panduan yang diberikan termasuk yang terbentuk pertanyaan, isi SPT mengikuti panduan yang ada. Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Masukkan kode verifikasi dan klik. Jika belum ingin mengirim SPT, Anda dapat mengklik dan SPT Anda akan terlihat dapat dan diedit kembali di menu. Lalu panduan upload iSPT, siapkan dokumen pendukung, buka www.pajak.go.id, pilih login, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan keamanan, lalu klik login. Yang ketiga, pilih menu lapor, pilih layanan e-filing, dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Nah, simulasi pengisian. Nah, buka DJP online dengan memiliki login pada www.pajak.go.id, masukkan NPWP dan kata sandi, masukkan kode keamanan, CAPTCHA, dan lalu klik login pada ikuti gambar yang tertera di sini. Lalu pilih menu lapor. Yang kedua, pilih buat SPT, lalu ikuti panduan pengisian e-filing. Lalu isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan. Lalu isi bagian A, pajak penghasilan, misalnya pegawai negeri, masukkan data sesuai formulir 1721 A2 yang diberikan oleh bendahara. Lalu isi bagian B, pajak penghasilan, misalnya dapat hadiah undian sebesar 1 juta, telah dipotong PPh final 25% dan menerima warisan 2 juta. Isi bagian C, daftar harta dan kewajiban, lalu isi bagian D, pernyataan, lalu ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi, lalu klik kirim SPT yang sudah mengisi kode verifikasi. Lalu SPT Anda telah diisi dan dikirim, silahkan buka email Anda, bukti penerimaan elektronik SPT Anda telah dikirim seperti gambar yang tertera ini. Lalu simulasi pengisian e-filing formulir 1770S. Ikut panduan
pengisian e-filing yang ada di sini. Jika Anda sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengisi formulir dalam bentuk formulir, silakan pengisian dalam bentuk formulir. Jika Anda ingin dipandu dan memperolehkan oleh pengisian, silakan pilih pengisian form dengan panduan. Yang pertama, isi data formulir yang akan diisi. Yang kedua, jika Anda memiliki bukti pemotongan pajak, tambahkan dalam langkah kedua. Setelah disimpan akan tertampil dalam ringkasan pemotongan pajak di langkah kedua. 3. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubung dengan pekerjaan. Yang keempat, masukkan penghasilan dalam negeri lainnya bila ada. Yang kelima, masukkan penghasilan luar negeri bila ada. Yang keenam, masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bila ada. Yang ketujuh, masukkan penghasilan yang telah dipotong oleh PPh final bila ada. Yang kedelapan, tambahkan harta yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar harta dalam e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan klik harta pada SPT tahun lalu. Yang kesembilan, tambahkan utang yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar utang dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih utang pada SPT tahun lalu. Yang ke-10, tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Yang ke-11, isilah dengan zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayar ke lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah. Yang ke-12, isilah dengan sesuai status perpajakan suami istri. Dalam hal ini mohon diperhatikan jika Anda melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami istri. Yang ke-13, isi dengan pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri. Yang ke-14, isi dengan pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25. Yang ke-15, perhitungan pajak penghasilan. Yang ke-16, perhitungan PPh pasal 25. Yang ke-17, konfirmasi. Lalu ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Lalu SPT Anda telah diisi dan dikirim, silahkan buka email Anda, bukti penerimaan elektronik SPT Anda telah dikirim. Bagaimana jika SPT berstatus kurang bayar? Nah, dalam formulir 1770 SS akan muncul kotak dialog untuk melaporkan pembayaran pajak atau membuat ID billing di bawah bagian A, pajak penghasilan. Dalam formulir 1770S akan muncul kotak dialog yang melaporkan pembayaran pajak atau membuat ID billing di langkah ke-16. Jika sudah membayar, silahkan pilih sudah, kemudian masukkan kode nomor tanda penerimaan negara dan tinggal setor yang tercetak dalam bukti pembayaran pajak Anda. Lalu jika belum membayar, silahkan pilih belum. Kemudian buat kode billing. Lalu buat hal gagal dilakukan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Silakan buat kode billing melalui menu billing system pada halaman awal setelah login DJP online dengan memilih bayar, lalu pilih layanan e-billing. Kemudian pilih isi SSE. Lalu akan melihat format seperti ini. Lalu klik ya. Jika yakin data sumber benar, info rekam SSP telah berhasil. Lalu klik kode billing untuk menerbitkan ID billing. Akan muncul notifikasi jika pembuatan ID billing telah sukses. Ringkasan SSE dan kode billing akan ditampilkan oleh sistem. Wajib pajak juga bisa mencetak ID billing tersebut. Formatnya seperti ini. Tampilan cetakan ID billing seperti ini. Lalu bagaimana jika SPT berstatus lebih bayar?
Nah, jika lebih bayar, jika muncul notifikasi SPT LB, maka SPT Anda statusnya lebih bayar. Nah, pastikan Anda telah mengisi SPT dengan benar dan lengkap. Kelebihan bayar pajak Anda dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian. Lalu khusus SPT lebih bayar, dokumen persyaratan dipindai dan diunggah dalam format PDF oleh wajib pajak. Lalu simulasi upload e-SPT pada e-filing. Formatnya seperti ini, isi dan buat file. Lalu buat SPT dan ikuti panduan yang ada. Lalu pilih file CSV di komputer Anda yang akan diupload dengan browser file. Lalu berikut ini tampilannya ketika file CSV sudah diupload. Jika file yang akan diupload telah dipilih semua, klik Start Upload. Jika e-SPT Anda berhasil diupload, maka ada muncul notif seperti ini. Lalu klik OK untuk melanjutkan. Setelah upload SPT, Anda akan ditampilkan ringkasannya seperti ini. Ambil kode verifikasi lalu isi dan kirim. Setelah berhasil dikirim SPT, bukti penerimaan elektronik dikirim ke email wajib pajak. Itu cara penyampaian penerima dan pengolahan surat Peraturan Dirjen Pajak Nomor Periode 02 PJ 2019. Perubahan yang berpengaruh pada wajib pajak. Pertama itu, SPT tahunan wajib pajak badan wajib disampaikan ke via e-filing bagi wajib pajak KPP Madya, wajib pajak di lingkungan Kanwil khusus, dan Kanwil WP besar. Yang kedua, jenis SPT yang diterima di KP2KP dan layanan di luar kantor sama dengan penerimaan SPT di KPP. Lalu, penerimaan kelengkapan dan lain-lain. Terima kasih. Gunakan e-filing dan lapor lebih baik demi kenyamanan bersama.